Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari siklemia ataupun anemia sel sabit. Anemia sel sabit atau sickle cell anemia adalah kelainan genetik yang menyebabkan bentuk sel darah merah menjadi tidak normal. Tidak normalnya bentuk sel darah merah tersebut mengakibatkan pasokan darah sehat dan oksigen ke seluruh tubuh menjadi berkurang. Pada kondisi normal, sel darah merah berbentuk lentur dan bundar, sehingga mudah bergerak ke dalam pembuluh darah. Sementara pada anemia sel sabit, sel darah merah berbentuk seperti sabit, kaku, dan mudah menyumbat pembuluh darah kecil, sehingga menghambat pasokan darah sehat dan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Untuk saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan anemia sel sabit, akan tetapi penanganan dapat diberikan untuk mengontrol gejala dan mencegah terjadinya komplikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyebab dari anemia sel sabit ini. Jadi, penyakit ini disebabkan oleh mutasi gen yang diturunkan dari kedua orang tua, dan harus dua-duanya memiliki kelainan genetik ini. Kondisi pewarisan sifat genetik yang demikian disebut resesif autosomal. Jika anak hanya mewarisi satu mutasi gen, yaitu hanya dari salah satu orang tua, maka anemia sel sabit ini tidak akan terjadi. Namun, ia akan menjadi pembawa atau bisa juga kita sebut dengan carrier penyakit ini, dan dapat mewariskan genetik ini kepada keturunannya. Berdasarkan mutasi gen yang terjadi, terdapat berbagai jenis penyakit dan memiliki tingkat keparahannya masing-masing, dan juga gejala yang berbeda. Jenis penyakit yang paling umum terjadi ialah hemoglobin SS. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan gejala dari anemia sel sabit atau siklemia. Gejala anemia sel sabit dapat muncul sejak usia 4 bulan, tetapi umumnya baru terlihat pada usia 6 bulan. Gejala pada setiap penderita berbeda-beda seiring berjalannya waktu. Berikut ini adalah beberapa gejala yang umumnya terjadi. Yang pertama ada pembengkakan tangan dan kaki. Penyumbatan aliran darah yang terjadi dapat menyebabkan lengan dan tungkai menjadi bengkak dan nyeri. Kemudian yang kedua ada infeksi. Anemia sel sabit dapat merusak organ limpa yang memiliki peran besar dalam melawan infeksi. Oleh karena itu, penderita anemia sel sabit cenderung lebih rentan terkena infeksi, mulai dari yang ringan seperti pilek biasa hingga yang lebih serius. Kemudian yang ketiga ada gangguan penglihatan. Penderita anemia sel sabit biasanya dapat mengalami gangguan penglihatan seperti penglihatannya menjadi kabur akibat terhambatnya aliran darah di dalam mata. Pada beberapa kasus, terhambatnya aliran darah di mata bahkan dapat menyebabkan kebutaan permanen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cara untuk menangani anemia sel sabit ini. Poin yang pertama ialah pemberian obat-obatan. Jika kita merasa gejalanya sudah timbul atau sudah terasa seperti nyeri di bagian manapun, kita dapat langsung minum obat pereda nyeri yang dijual di apotek, seperti paracetamol. Dan juga jangan asal memilih obat-obatan sembarangan. Juga minum banyak air untuk menghindari dehidrasi dan jaga pola makan sehat. Untuk mengatasi gejala anemia, kita dianjurkan dokter untuk meminum suplemen asam folat. Poin yang kedua ialah transfusi darah. Jika anemia tergolong berat, maka diperlukan untuk transfusi darah. Dan poin yang ketiga ialah transplantasi sumsum tulang. Satu-satunya metode pengobatan yang bisa sepenuhnya menyembuhkan ialah transplantasi sumsum tulang yang dapat menghasilkan sel darah merah yang baru yang tidak terkontaminasi oleh penyakit ini. Yang keempat ialah identifikasi risiko stroke. Pasien anemia sel sabit ini lebih berisiko untuk mengalami stroke. Oleh karena itu, pasien atau penderita dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan setiap tahunnya. Dan poin yang kelima ialah vaksinasi. Untuk mencegah infeksi, terutama pada anak-anak penderita penyakit ini, maka penderita dianjurkan untuk melakukan vaksinasi. Sekian dan terima kasih.